wabarakatuh. Good morning, my lovely students. How are you today? I hope all of you are in a good condition. Okay, my lovely student. As usual, before starting our lesson, let's speak basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today we are going to talk about narrative text. Yeah, in the narrative text, there are some items that must be discussed. And in this occasion, we will talk about definition, purpose atau tujuan, generic structure atau bagian-bagian struktur dalam sebuah teks, language feature, ciri kebahasaan, kind, macam-macamnya, and last about example of narrative text atau tentang contoh-contoh dari narrative text. Yep, we're going to the first item. Kita menuju ke item yang pertama. That is about the definition of narrative text. Kita akan membahas item yang pertama, yaitu tentang definisi dari teks naratif. Narrative text is a story with complication or problematic events, and it tries to find the resolution to solve the problem. Jadi sebenarnya apa tuh teks naratif itu? Teks naratif adalah cerita dengan kerumitan atau peristiwa yang problematis dan berusaha menemukan penyelesaian untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi teks naratif ini biasanya dia akan berwujud cerita, kemudian di dalamnya ada plot ya, peristiwa-peristiwa, kemudian ada masalah atau problematis, kemudian masalah itu memuncak sampai timbul penyelesaian. Nah, ini yang disebut dengan narrative text. The second item is about the purpose of narrative text. Okay, the first one, to amuse or entertain the reader with the story. Jadi untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita. Jadi tujuannya adalah untuk menghibur. The second one is to deliver a moral value through a story. Jadi yang kedua, menyampaikan amanat atau pesan moral melalui sebuah cerita. Okay, the third one is the generic structure of narrative text. Selanjutnya tentang bagian-bagian dari narrative text. Yang pertama, ada yang namanya orientation. Jadi ini permulaan ya, dalam bahasa Arabnya adalah muqaddimah. Nah, dalam orientation itu ada apa saja? Ya, ada time, place, and the characters of the story. Jadi di orientation ada setting waktu, setting tempat, dan setting tokoh. Oke, selanjutnya ada yang namanya complication. Jadi complication ini ada apa saja? Ya, complication is the beginning of the problems which leads to the crisis or climax. Jadi ini permulaan dari masalah sampai menuju ke puncaknya. Jadi kalau cerita itu harus ada konfliknya. Kalau nggak ada konfliknya tidak akan menarik. Jadi permulaan masalah sampai masalah itu memuncak, itu namanya complication. Nah, kalau masalahnya sudah memuncak, maka akan timbul yang namanya resolution. Nah, resolution itu apa? Resolution adalah the problem or the crisis is resolved, a happy ending or in a sad ending. Jadi masalah yang sudah memuncak tadi itu sudah timbul jalan keluarnya, sudah timbul pemecahan masalahnya, dan itu bisa di happy ending maupun bisa juga di sad ending. Yang selanjutnya, yang terakhir, ada namanya reorientation atau coda. Dan reorientation atau coda ini sifatnya adalah optional, artinya boleh ada, boleh tidak. Nah, seringnya malah tidak ada, karena itu yang ditanyakan. Nah, kalau ada isinya apa? Isinya adalah it consists of moralization, advice or teaching from the writer. Jadi ini berisi tentang
moralization atau amanat, nilai moral, ada namanya saran atau juga pengajaran dari the writer. The next one is about the language feature of narrative text. Ciri kebahasaannya. The first one, it is unreal or fictive. Artinya tidak nyata. Jadi kebanyakan atau hampir semua dalam narrative text itu hanya fiktif belaka. Contohnya Candi Prambanan dan 1000 candi lainnya itu dibuat satu malam. Kalian percaya nggak? Jadi candi, banyak candi sampai beribu candi itu dibuat satu malam. Dan itu tidak nyata karena nggak mungkin terjadi pembangunan candi dalam satu malam. Maka narrative text itu bersifat fiktif atau unreal. Yang kedua, using past tense, ya, jadi menggunakan past tense. Kalian masih ingat past tense kan? Kalau kata kerja maka menggunakan verb kedua, kemudian ada kata was, ada kata were, dan ada kata did di sana. Yang ketiga kita bahas tentang using adverb of time, ya, jadi menggunakan kata keterangan waktu. Nah, kata keterangan waktu yang dipakai apa untuk teks naratif ini? Keterangan waktunya biasanya kalimat pertama ya. Ada kata once, upon time, long time ago, one day, once, dan sebagainya. Yang keempat, using a specific characters atau not general. Jadi karakter yang digunakan atau tokohnya itu sudah spesifik. Misalnya langsung menyebut Roro Jonggrang, ada Aladdin, ada Snow White. Jadi langsung merujuk pada tokoh yang sudah spesifik. Using direct speech, jadi menggunakan kalimat-kalimat langsung. Nah, dalam narrative text itu biasanya akan ada banyak dialog-dialog langsung ya. Itu contohnya ada tanda petik di sana ya. Misalnya ini Bandung Bondowoso say to Roro Jonggrang, you must marry me Jonggrang. Ya, jadi ada kalimat-kalimat langsung semacam ini. Okay, the next one is about the kind of narrative text. Jadi ada macam-macam dari narrative text. Nah, macamnya apa saja? Yang pertama itu ada namanya legend atau legenda dalam bahasa Indonesia, yaitu asal muasal tempat ya. Misalnya Candi Prambanan itu kan menceritakan tentang asal muasal sebuah tempat. Yang kedua ada yang namanya myth atau mitos atau mite dalam bahasa Indonesia ya. Mitos ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat setempat ya, semacam Nyi Roro Kidul dan sebagainya. The next one is about fable ya. Fable itu artinya cerita binatang ya. Misalnya si kancil, kerbau dan sebagainya. Selanjutnya ada fairy tale. Fairy tale cerita fantasi ya. Seperti cerita peri-peri itu ya. Selanjutnya ada yang namanya folk tale. Folk tale adalah cerita rakyat. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang an example of a narrative text. Jadi kita bahas tentang contoh dari teks naratif itu semacam apa sih? Nah, ini saya sajikan sebuah contohnya. Nanti kita akan analisis kira-kira itu termasuk bagian apa saja. Nah, saya akan membawakan sebuah cerita a cap seller and monkeys. Jadi ada penjual topi dan kera-kera. Nah, ini gambarnya, ini teksnya. Ya, saya bacakan ya, nanti kita bahas. One day, a cap seller was passing through a jungle. Suatu hari, seorang penjual topi itu melewati sebuah hutan. He was very tired and needed to rest. Dia sangat lelah dan memerlukan untuk istirahat. Then, he stopped and spread a cloth under a tree. Kemudian dia berhenti dan membuka kainnya. Kemudian di bawah pohon. He placed his bag full of caps near him and lay down with his cap on his head. Jadi dia meletakkan tasnya yang penuh dengan topi-topi itu dekat dengan dia. Kemudian dia berbaring dengan topi di atasnya. Nah, ini paragraf pertama. Nah, paragraf pertama ini kalau kalian baca ya, ini sebenarnya dia masuk sebagai orientation tadi. Nah, di orientation tadi biasanya ada apa? Yang pertama ada
One day itu masuk apa dia? Masuk setting time ya, jadi waktu. Ada yang namanya capsular. Capsular ini dia masuk characters-nya. Kemudian ada jungle, berarti dia masuk adalah place-nya. Jadi di orientation ada time, characters, dan place-nya. Selanjutnya, paragraf selanjutnya. The cab seller had a sound sleep for 1 hour. Jadi penjual topinya tadi itu tidur sangat pulas sekali selama 1 jam. When he got up, ketika dia bangun, the first thing he did was to look into his bag. Hal yang pertama yang dia kerjakan adalah melihat pada tasnya. He was startled when he found all his caps were not there. Dia sangat marah sekali ketika dia menemukan topi-topinya itu tidak berada di sana. When he looked up in the sky, ketika dia melihat ke atas, he was very surprised to see monkeys sitting on the branches of a tree. Each of monkeys is wearing a cap on its head. Jadi ketika dia melihat ke atas, dia sangat terkejut sekali. Ternyata dia melihat para monyet itu duduk di cabang sebuah pohon dan setiap monyet-monyet itu memakai topi di kepalanya. They had evidently done it to imitate him. Jadi mereka tuh melakukan hal semacam itu untuk meniru dia. Jadi Pak penjual topinya tadi kan memakai topi ketika tidur, maka monyet-monyetnya itu meniru kegiatannya. Dia ambil topinya kemudian dipakai. He decided to get his caps back by making a humble request to the monkeys. Jadi dia memutuskan untuk mendapatkan topinya kembali itu dengan membuat permintaan yang humble ya, kepada monkeysnya. Bayangkan saja, ini monyet, kemudian penjual topinya itu minta topinya itu dengan permintaan yang halus dan lembut. Pasti monkey-nya itu tidak akan respon ya. In return, dan sebagai responnya, the monkeys only made faces of him. Jadi hanya melihat saja. Ngapain ini orang? When he began to make a gesture, ketika dia membuat sebuah gesture, the monkeys also imitate him. Jadi para monyet tadi juga menirunya. Nah, kejadian ini ada paragraf-paragraf ini dia termasuk complication. Jadi sudah ada masalah. Masalahnya adalah ketika dia tidak menemukan topinya dan topinya ternyata dipakai si monyet. Sampai masalahnya memuncak. Dengan cara apa? Dia meminta kembali dan topinya itu tidak bisa. Karena monyet tidak tahu bahasanya. Bahkan kalimat terakhir kalian baca ya. When he began to make gesture, ketika dia membuat gesture, itu monyet-monyetnya juga menirukan dia. Nah, puncak masalahnya di situ. Nah, kalau sudah ada puncak masalah, maka akan timbul yang namanya resolution ya. Ini paragraf terakhir kita bahas ya. At last he found a clever idea. Pada akhirnya dia menemukan sebuah ide cemerlang ya. Monkeys are great imitator, he thought. Jadi monyet itu adalah peniru yang sangat baik sekali. Dia berpikir begitu. So he took off his own cap. Kemudian dia mencopot topinya and drew it down on the ground. Dan melemparkannya ke atas tanah. And as he had expected, dan seperti apa yang dia ekspektasikan, all the monkeys took off the cap and threw the caps down on the ground. Dan semua monyet itu melepaskan topinya dan melemparkannya di atas tanah. Quickly he stood up and collected the caps, put them back into his bag and went away. Jadi dengan cepat dia berdiri, kemudian dia mengumpulkan semua topi-topinya, kemudian meletakkan kembali di tasnya dan kemudian pergi. Nah, ini paragraf terakhir ya. Ini adalah pemecahan masalahnya. Nah, ini yang namanya resolution. Jadi resolution sudah ada pemecahan masalahnya. Pemecahannya apa tadi masalahnya? Yaitu karena monyet-monyet itu adalah peniru yang sangat hebat, maka dia melemparkan topi-topinya ke atas tanah. Kemudian monyet-monyet juga begitu menirunya, dan dia kembali mendapatkan topi-topinya. Nah, semacam ini ya. Jadi yang pertama ada
namanya orientation, ada complication dan resolution. Dan kebetulan di sini tidak ada yang namanya coda ya, karena nanti akan ditanyakan. Oke, next questions. Nah, pertanyaan adalah, what is the communicative purpose of the text? Jadi tujuannya apa tadi tujuannya? Kan teks naratif tuh tujuannya apa? A. To describe about the cat and monkey, yang menjelaskan tentang topi dan monyet. To persuade the readers to avoid monkey, untuk membujuk para pembaca untuk menghindari para kera. To entertain the readers by the text, menghibur para pembaca dengan sebuah teks. To criticize a work of art, kemudian membuat kritik atau review tentang kerja seni. To inform the readers how to deal with monkey, kemudian memberi informasi kepada para pembaca berkaitan dengan monyet. Nah, kira-kira jawabannya apa? Ya, di awal tadi kita tahu bahwa the purpose of narrative text adalah to entertain the readers. Maka jawabannya adalah yang C. Next. What is the moral value of the text? Apa amanat dari teks tersebut? Nah, yuk kita bahas yuk. Yang A ya. Monkeys are clever animals. Monyet itu adalah binatang yang pintar. Masuk nggak? Ya masuk ya, tapi tidak sedangkal itu tentunya. Put your belongings in a safe place. Letakkan barang-barangmu itu di tempat yang aman. Masuk nggak? Masuk sebenarnya, tapi terlalu dangkal untuk itu. Kindness must be possessed by everyone. Kebaikan itu pasti dimiliki oleh semua orang. Foolishness is source of faulty. Jadi kebodohan itu adalah sumber dari kesalahan. Masuk nggak kira-kira? Atau yang I, you have to know who you are talking to. Kamu harus tahu dengan siapa kamu itu sedang berbicara. Jawabannya adalah yang I, you have to know who you are talking to. Jadi kalian harus tahu dengan siapa Anda bicara. Ini sangat tepat dengan cerita yang tadi. Karena dia berbicara dengan monyet, tadi dia coba dengan permintaan yang halus, ternyata tidak mendapatkan perhatian dari monyetnya. Dan dia tahu bahwa monyet adalah peniru yang sangat bagus, maka dia melepaskan topinya dan melemparkan di atas tanah. Dan ternyata monyetnya juga melakukan hal yang sama. Yeah, I think that's all for today. I hope all of you understand what I've explained to you about narrative text. Okay, thank you for your attention and see you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.